Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa anak Abraham yang dikorbankan, Ismail atau Ishak? Hal ini masih menjadi perdebatan para pengklaim penganut agama Samawi karena masing-masing hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Dari sini pula rujukan para manusia palsu, pemalsu kitab-kitab Samawi dan juga akidahnya dalam menuduh Muhammad SAW katanya adalah nabi palsu karena merujuk pada klaim sepihak Bani Israel yang mengaku sebagai keturunan perjanjian Abraham dengan merujuk pada Ishak. Sedangkan Ismail diasumsikan sebagai anak yang ditolak dan konon katanya karena ibunya Hagar dalam hal ini adalah budak. Lalu mereka beranggapan bahwa nabi di luar Bani Israel adalah palsu. Ironisnya, klaim rasis dan diskriminatif ala Yahudi ini diamini juga oleh gereja. Bahkan Yahudi dianggap sebagai jalan keselamatan rupanya oleh para domba dan gembala. Bukan Tuhan ternyata. Mungkin karena Tuhan mereka adalah orang Yahudi. Di sisi lain, gereja juga tidak menerima tuduhan dan klaim Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias palsu dan manusia terkutuk. Tetapi sudahlah, namanya juga penuhan orang mati. Lalu kita lihat faktanya. Pertama, Abraham itu jelas bukan Bani Israel. Beliau lahir di Ur Kasdim, Mesopotamia, seberang sungai Efrat, Irak hari ini. Dan ketika itu belum ada sama sekali tanda-tanda keberadaan Bani Israel. Karena Israel baru eksis melalui anak Ishak bernama Yakub yang akhirnya diberi gelar Israel. Artinya, bahkan Ishak sekalipun bukan Bani Israel apalagi Yahudi. Secara geografi dan demografi, Mesopotamia termasuk kawasan yang dihuni rumpun bangsa Semit atau suku gurun yang terbentang dari Asia hingga Afrika dan oleh para ahli sejarah di abad 9 sebelum Masehi menyebutnya dengan Arab. Karena Abraham bukan Bani Israel berarti beliau adalah bapak para nabi palsu jika itu asumsinya. Dan jika Ismail dianggap anak yang ditolak, berarti kaum ini juga tengah menuduh Abraham pesina, punya anak haram, dan Tuhan adalah penggagas rasisme, diskriminasi, dan juga perbudakan manusia. Kedua, klaim Yahudi bahwa Ishaklah yang dikorbankan merujuk pada kitab Kejadian 22 ayat 2. Kita lihat narasinya. Dikatakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau sayangi, yaitu Ishak. Kita lihat kebohongan, pemalsuan, dan kerusakan kesaksian kitab ini. Di kitab yang sama dikatakan bahwa Ismail lahir ketika Abraham berumur 86 tahun. Ishak lahir di saat beliau berumur 100 tahun. Artinya jarak usia antara Ismail selaku anak pertama dan Ishak selaku anak kedua adalah 14 tahun. Dan selama 14 tahun itulah Ismail menjadi anak tunggal Abraham, bukan Ishak. Artinya kata yakni Ishak dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 adalah sisipan kemudian atau pemalsuan kitab itu sendiri. Dan karena pernikahan antara Abraham dan Hagar atas keinginan Sarah dan disetujui oleh Tuhan seperti dikatakan dalam Kejadian 16 ayat 2-4, maka tuduhan bahwa Ismail anak yang ditolak atau tidak diakui gugur dengan sendirinya. Sedangkan peristiwa pengusiran Ismail dan ibunya juga bukan karena kemauan Abraham dan Tuhan, melainkan karena keserakahan dan ambisi Sarah yang tidak rela jika Ishak anaknya harus berbagi warisan Abraham dengan abangnya dalam hal ini Ismail, bukan karena Ismail anak yang tidak sah. Baca dalam Kejadian 21 ayat 12. Karenanya di kitab Kejadian 49 ayat 10, Yakub juga telah berpesan kepada anak-anaknya bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini juga telah diperingatkan oleh Daud dan Musa alaihissalam tentang ramalan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan kini telah menjadi batu penjuru. Pesan sakral Yakub kepada anak-anaknya ini sebenarnya mengingat tongkat kerajaan spiritual warisan Abraham seharusnya diberikan kepada Ismail selaku anak sulung ketika itu. Tetapi Tuhan tidak mau anak-anak Abraham meributkan soal ini mengingat ambisi Sarah ketika itu yang sangat besar. Maka Tuhan baru memberikan gelar Israel kepada anak Ishak, yaitu Yakub. Adapun penamaan Ismail dan Israel bukan tanpa makna atau tujuan yang universal. Israel artinya hamba Allah. Tuhan dalam hal ini ingin agar keturunan Abraham dari Ishak hanya menghamba kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan Ismail artinya doanya telah didengarkan. Proyeksinya dari keturunan Ismail lah maka akan turun bangsa yang sangat besar, giat berdoa dan beribadah kepadanya. Dan terbukti hari ini Nabi dan umat dari keturunan Ismail lah yang giat berdoa dan beribadah wajib 5 kali sehari, belum yang sunat dan juga wiridnya.
Karenanya doa umat ini didengarkan olehnya sehingga bangsa ini diberikan limpahan kekayaan di Timur Tengah hari ini menjadi kerajaan besar, kuat, awet, dan dijadikan sebagai pusat peradaban serta spiritual umat manusia. Sementara Bani Israel hingga kini tidak punya kerajaan yang awet, tetap bahkan masih berjuang dan bertahan hidup di pembuangan. Dan negara yang mereka bangun hari ini yang bernama Israel pun masih rapuh, tidak pernah bahagia, dan mereka tidak pernah merasakan kedamaian hingga hari ini. Selain itu, penjelasan Alkitab tentang peristiwa ini juga sangat rusak dan tidak masuk akal, sehingga tidak pantas kita jadikan sebagai rujukan untuk mencari kebenaran. Sebab dikatakan di situ bahwa ketika itu Abraham meletakkan anaknya di punggung Hagar, menyelipkan tempat air minum yang terbuat dari kulit, lalu berangkatlah Hagar bersama anaknya mengembara di padang gurun Berseba, Kejadian 21 ayat 14. Padahal dikatakan jarak usia Ismail dan Ishak adalah 14 tahun. Pengusiran terjadi ketika itu Ishak disunat di usia 2 tahun. Artinya ketika pengusiran terjadi harusnya Ismail telah berusia 16 tahun. Bayangkan ada remaja Arab berusia 16 tahun digendong oleh ibunya seperti yang diilustrasikan oleh Alkitab. Saya tidak tahu virus apa yang merasuki otak para penulis Alkitab dan juga umat yang mengimani kitab yang sangat amburadul ini. Lalu dikatakan lagi bahwa selesai Abraham mengadakan korban, Abraham kembali ke Berseba, Kejadian 22 ayat 19. Jika benar Ishak yang dikorbankan, kenapa Abraham mengembalikan anaknya ke Berseba? Kenapa tidak ke Hebron tempat Sarah berdiam hingga akhir hayatnya? Kejadian 23 ayat 1 sampai 4. Tidak hanya itu, di tempat lain Alkitab juga menuturkan kisah ini sangat amburadul dan tidak masuk akal untuk kita maknai dengan baik dan benar. Itu dikatakan bahwa ketika itu Hagar kehabisan air minum, dia lalu meletakkan anaknya di semak-semak agar tidak dimakan hewan buas, dan anak itu terus menangis karena ditinggal ibunya. Hagar lalu berlari ke sana kemari mencari air minum dan tidak mendapatkan hingga dia putus asa, lalu dia merasa bahwa anaknya akan mati. Maka seketika itu Tuhan mengutus malaikat lalu memunculkan sumur atau mata air yang hari ini menjadi air Zam-Zam. Maka diperintahlah Hagar untuk mengangkat anak tersebut lalu memberinya minum, karena dari dialah akan diturunkan bangsa yang sangat besar. Bayangkan ada laki-laki Arab 16 tahun yang digambarkan atau diilustrasikan oleh Alkitab seolah-olah digendong, diangkat oleh ibunya. Padahal sejatinya ia bahkan telah mampu membunuh singa atau menggendong ibunya sekalipun. Selain itu, ada 3 alasan alkitabiah, spiritual, dan realistis kenapa Ismail yang dikorbankan. Pertama, melihat karakter Sarah yang digambarkan Alkitab sebagai sosok yang ambisius, maka mustahil jika untuk berbagi warisan Abraham saja dengan Ismail dia tidak rela, apalagi merelakan anaknya yang dia lahirkan setelah hampir 100 tahun dia menantikannya. Sementara Ismail dan ibunya terbukti sabar dan ikhlas menerima perlakuan rasis, diskriminasi, dan juga dibuang di tempat yang tidak ada apa-apanya. Kedua, karena ini sifatnya ujian Tuhan kepada Abraham, maka akan lebih teruji jika Abraham diperintah untuk melakukan ini ketika baru punya anak satu, yaitu Ismail saat itu setelah menantikan hampir 100 tahun. Karenanya di kitab Kejadian 22 ayat 2 dikatakan anakmu yang tunggal, bukan anak perjanjian. Ketiga, di kitab Keluaran 22 ayat 29 dikatakan bahwa yang sulung dari anak-anakmu lelakilah haruslah kau persembahkan kepadaku. Dan Ishak jelas bukan anak sulung. Dan karena Abraham bukan Bani Israel melainkan bangsa Arab atau dari rumpun suku Gurun, berarti tentang pengutusan Nabi dan Rasul pun mengadaptasi esa sistem hukum alamnya yang sifatnya mutlak, yaitu semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya, atau dari asal kembali ke asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Arab kembali ke Arab. Intinya adalah untuk mempercayai klaim Alkitab yang amburadul ini butuh kebodohan dan kemunafikan yang akut. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.